Woi anak-anak, main di tempat lain sana. Ini rumah saya, bukan tempat buat main petasan. Mau rumah saya kebakaran gara-gara kalian. Leon, kita kabur aja deh. Bu Citra kayaknya mau marah besar. Iya, kita belum sempet nyalain semua petasannya kok. Bu Citra kenapa marah-marah terus sih? Namanya juga anak-anak, biarin aja mereka main sebentar. Ayam tetangga itu berisik banget. Pagi-pagi udah berkokok gak berhenti. Mana suaranya kenceng lagi. Udah kayak alarm rusak. Ya ampun Bu Citra, baru juga pagi. Biasa kali, ayam kan emang gitu kok. Lagian itu tandanya hari udah mulai kan. Ah, biasa-biasa gimana Bu Nia? Saya ini tiap hari denger kokokan ayam gak berhenti-berhenti. Capek banget dengernya. Orang mau istirahat di pagi hari, bukannya dapat ketenangan malah dapat konser ayam. Namanya juga ayam Bu. Ya emang begitu dari sananya. Lagian mungkin ayamnya lapar kali, makanya berisik. Gak peduli Bu, saya udah capek setiap pagi pasti kayak gini. Saya mau bilang ke Pak Sugi, suruh kandangin ayamnya jauh-jauh dari sini. Saya nggak mau dengar lagi. Diam ayam, ganggu aja. Bu Citra ngapain? Lempar-lempar ayam saya. Pak Sugi, ayam Bapak itu bikin saya pusing. Tiap hari berisik aja, kokokannya ganggu banget. Saya udah nggak tahan. Bu Citra, ayam kan memang begitu, berkokok pagi-pagi. Kalau nggak suka, ya bisa bilang baik-baik. Jangan dilempar begitu. Ayam saya nggak salah apa-apa. Salah apa enggak, saya gak peduli. Ini udah keterlaluan. Ayam Bapak tuh kayak sirine pagi yang gak pernah berhenti. Bapak mendingan kandangin ayam Bapak tuh jauh-jauh dari rumah orang. Bu Citra, kalau masalah ayam saya berkokok, itu wajar. Lagian ini ayam, peliharaan saya. Nggak ada aturan harus kandangin jauh-jauh. Sudah, jangan ribut pagi-pagi. Mungkin bisa cari solusi Pak Sugi. Mungkin ayamnya bisa dikasih makan lebih pagi biar nggak terlalu berisik. Makan apapun nggak bakal ngerubah cara ayam saya berkokok Bu Nia. Itu nalurinya. Yang penting jangan main lempar-lempar. Kalau ayam saya kenapa-napa, saya nggak bakal diam. Ya Bapak bilang aja ke ayam Bapak biar gak ganggu hidup orang lain. Jaga bicara Bu. Kalau ada yang nggak beres, kita bicarain baik-baik, bukan main lempar sembarangan. Sudahlah Bu, biar masalah ayamnya nanti saya bantu omongin lagi sama Pak Sugi. Kalian jangan main bola di sini. Mau bikin rumah saya rusak ya? Sorry Bu Citra, nggak sengaja. Iya Bu Citra, kami nggak bermaksud. Maaf Bu Citra, namanya juga anak-anak. Biar mereka main aja, nggak apa-apa kok. Kamu aja yang ngawasin. Ini di depan saya, bukan lapangan bola. Mereka main seenaknya aja, gak mikirin orang lain. Bu Citra, kenapa tubuh kamu kayak tambah besar deh? Apaan sih Bu? Kamu jangan mulai ya. Saya cuma bilang mereka jangan ganggu rumah saya. Kenapa malah komentarin tubuh saya? Maaf Bu Citra, saya nggak maksud. Cuma tadi saya lihat tubuh ibu jadi lebih besar gitu. Udah, kamu diem aja. Yang penting anak-anak jangan main bola di sini. Oke Bu Citra, kami akan pindah main kok. Maaf banget kalau ganggu. Lihat aja nanti, anak-anak itu harus tahu diri. Jangan main sembarangan di depan rumah orang. Udah sabar Bu, ini kan bulan puasa. Nggak baik marah-marah. Lagian cuman anak-anak, mereka nggak maksud ganggu kok. Mana bisa sabar Pak, tiap hari ada aja yang bikin jengkel. Udah pagi-pagi denger ayam tetangga, siangnya anak-anak pada main bola di depan rumah. Mau tinggal di rumah sendiri aja nggak bisa tenang. Loh, tubuh kamu kok kayak nambah besar ya Bu? Apaan sih Pak? Kamu juga ngomong kayak gitu? Dari tadi Bu Sri juga bilang gitu. Gak ada yang salah sama aku. Aku nggak bercanda Bu, serius. Badan kamu tambah besar. Tadi siang kenapa sih? Apa kamu terlalu marah sama anak-anak itu? Mau marah atau enggak itu urusan aku. Aku cuma pengen hidup tenang di rumah sendiri. Tapi tiap hari ada aja yang bikin kesel. Wajar dong kalau aku marah. Bu, kamu gak sadar, tubuh kamu sekarang hampir setinggi pintu. Baju kamu kelihatan makin ketat tuh. Udah deh Pak, kamu pasti cuma ikut-ikutan Bu Sri kan? Aku nggak peduli. Yang penting aku nggak suka kalau ada yang ganggu rumah aku. Woi anak-anak, main di tempat lain sana. Ini rumah saya, bukan tempat buat main petasan. Mau rumah saya kebakaran gara-gara kalian. Leon, kita kabur aja deh. Bu Citra kayaknya mau marah besar.
Iya, kita belum sempet nyalain semua petasannya kok. Bu Citra kenapa marah-marah terus sih? Namanya juga anak-anak, biarin aja mereka main sebentar. Biarin aja kalau rumah saya kebakar gara-gara petasan mereka gitu. Kamu aja yang ngawasin anak-anak itu. Ini depan rumah saya, bukan lapangan bola atau tempat main petasan. Tapi Bu Citra, tubuh ibu kayaknya tambah besar deh. Baju ibu sampai kelihatan mau robek. Udah deh, jangan ikut-ikutan ngomong soal tubuh saya. Gak ada yang salah sama saya. Semua gara-gara anak yang gak tahu diri main sembarangan. Aku takut, Leon. Kayaknya Bu Citra mau meledak deh. Iya, badannya juga gede banget sekarang. Serem. Bu Citra, saya cuma khawatir sama ibu. Tubuh ibu itu beneran berubah. Ibu nggak sadar apa? Mungkin lebih baik periksa ke dokter. Gak ada yang salah sama saya. Udah, saya nggak mau dengerin lagi. Anak-anak itu jangan main di sini lagi. Titik. Ya ampun, semoga Bu Citra sadar sebelum semuanya terlambat. Kok baju ini jadi ketat banget ya? Rasanya baru beberapa hari lalu beli, tapi sekarang udah kayak nggak muat. Apa aku tambah gemuk ya? Aku udah bilang dari tadi siang, kamu kayaknya makin besar setiap kali marah-marah, Bu. Jadi ini karena marah? Gak mungkin ah. Mana ada orang bisa tambah besar cuma karena marah? Kamu pasti cuma ngeledek aja. Coba pikir lagi, Bu. Setiap kali kamu marah hari ini, badan kamu tambah besar. Lihat aja sendiri di cermin. Kamu beneran gak sadar. Tapi ini pasti cuma kebetulan. Aku nggak percaya kalau ini gara-gara marah. Mungkin aku cuma terlalu banyak makan tadi pas buka puasa. Coba aja kamu lebih tenang, Bu. Siapa tahu beneran ada hubungannya. Kalau kamu bisa jaga emosi, mungkin badan kamu gak akan makin besar. Tapi kalau beneran gara-gara marah, gimana caranya aku bisa balik kayak semula? Ya kamu harus mulai belajar lebih sabar, Bu. Gak semua hal bisa dihadapi dengan marah. Mungkin ini pelajaran buat kamu. Mungkin kamu benar, Pak. Tapi gimana caranya? Aku bisa lebih tenang kalau tiap hari ada aja yang bikin aku kesel. Coba lebih banyak sabar, lebih banyak istighfar. Kalau kamu bisa atur emosi, insya Allah semuanya bisa baik lagi. Pak RW, saya udah nggak tahan lagi. Tolong deh tegur anak-anak di komplek ini. Setiap sore mereka main petasan depan rumah saya. Rumah saya udah kayak mau meledak tiap hari. Iya Bu Citra, saya mengerti perasaan ibu. Saya juga udah dengar keluhan dari tetangga lain soal petasan. Tapi sabar ya Bu, namanya juga anak-anak. Mereka cuma main. Nanti saya kasih tahu mereka biar nggak main petasan di sana lagi. Sabar gimana Pak RW? Ini bukan soal sabar. Rumah saya tiap hari kayak medan perang. Petasan meledak di mana-mana. Jendela rumah saya bergetar. Gak bisa tenang. Bu Citra maaf nih, tapi kayaknya saya lihat sesuatu yang aneh sama ibu. Tubuh ibu kok kayaknya tambah besar ya? Heh, jangan ngada-ngada ya Pak RW. Gak ada yang salah sama saya. Udah dari tadi orang-orang ngomong begitu. Ini cuma perasaan kalian aja. Bu Citra, hati-hati. Ibu beneran tambah besar. Saya nggak bohong. Lihat aja diri ibu sendiri. Kok bisa jadi gini? Ini gara-gara apa? Saya nggak tahu pasti Bu, tapi sepertinya setiap kali ibu marah, tubuh ibu jadi lebih besar. Mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin ini pertanda ibu harus lebih sabar. Jadi, ini gara-gara saya marah, gimana bisa? Coba ibu tenang dulu. Mulai dari sekarang, coba kendalikan emosi. Siapa tahu tubuh ibu bisa kembali normal. Pak Tony, kasih saya gula 1 kilo ya. Cepetan, saya buru-buru. Bu Citra, maaf ya, saya nggak komentar. Ibu tambah besar ya, kok bisa begitu? Jangan ikut-ikutan Pak Tony. Semua orang ngomongin gitu. Gak ada yang salah sama saya. Udah kasih aja gulanya. Saya nggak punya waktu buat omong kosong ini. Bu RW, kamu lihat gak setiap kali Bu Citra marah tubuhnya makin gede. Udah beberapa hari ini kayak gitu loh. Iya, saya juga perhatiin dari jauh. Serem juga ya, dia terus-terusan marah kayak gitu. Ntar bisa meledak lagi tubuhnya. Apa kalian bilang tadi, hah? Mau ngomongin saya di belakang ya? Gak ada yang salah sama saya. Kalian semua cuma ngada-ngada. Saya cuma bilang, ya ampun Bu Citra, tenang aja dulu. Kita gak maksud apa-apa. Iya Bu, jangan marah. Coba deh tenang, kita cuma khawatir sama ibu. Bu Citra, saya sarankan ibu coba tenang dulu ya. Mungkin benar kata Bu Koko dan Bu RW, setiap ibu marah, tubuh ibu jadi makin besar. Udah coba periksa ke dokter. Apa-apaan ini semua? Saya cuma mau beli gula malah dibilang tubuh saya berubah. Ini pasti cuma perasaan kalian aja.
Kita harus lakukan sesuatu sebelum dia makin besar dan bisa membahayakan. Aduh, kenapa ini jadi susah banget buat duduk? Kursinya kenapa ya? Kok serasa kecil banget? Astaga, kursi ini kenapa? Tiba-tiba patah. Apa kursinya udah tua? Bu Citra, tubuh ibu sekarang hampir 2 kali lipat dari biasanya. Saya perhatiin tiap hari ibu makin besar. Ibu nggak ngerasa? Maksud kamu apa? Saya baik-baik aja. Gak ada yang salah sama tubuh saya. Kalian semua cuma berlebihan. Bu Citra, saya nggak bermaksud menyinggung. Tapi beneran deh, setiap kali ibu marah, tubuh ibu makin membesar. Orang-orang udah mulai takut sama ibu. Saya dengar banyak yang gak berani deket-deket lagi sama ibu. Bohong, gak mungkin. Kalian semua tuh cuma iri sama saya. Tubuh saya baik-baik aja, gak ada yang salah. Anak-anak kurang ajar, main petasan lagi di sini. Berapa kali saya bilang, jangan main di sini. Kalian gak denger ya? Boy, tubuh Bu Citra kok kayak mau meledak ya? Iya, ayo kita kabur. Dia kayak monster balon. Gara-gara kalian saya nggak tahan lagi. Rumah saya kayak medan perang tiap hari gara-gara petasan sialan ini. Bu Citra, berhenti marah. Lihat diri ibu. Tubuh ibu hampir nggak bisa dikendalikan. Kalau ibu terus marah, nanti bisa meledak. Saya nggak bisa berhenti. Saya marah besar. Semua orang bikin saya kesal tiap hari. Bu Citra, awas. Tubuh ibu hampir terbang terbawa angin. Berhenti marah atau ibu bakal melayang. Tolong. Saya kenapa? Kenapa tubuh saya jadi kayak gini? Leon, Boy, cepat kalian pergi ke rumah Pak Cio. Beritahu dia apa yang terjadi sama Bu Citra. Bilang kalau dia harus cepat datang sebelum terlambat. Apa yang terjadi? Kenapa istri saya bisa sampai di situ? Pak Cio, Bu Citra, dia nggak bisa menahan amarahnya. Setiap kali dia marah, tubuhnya makin membesar. Sekarang dia tersangkut di pohon. Kami udah coba tenangin, tapi dia semakin marah, semakin besar tubuhnya. Semua orang mundur, jangan terlalu dekat. Kalau tubuhnya meledak, kita semua bisa kena pecahannya. Bu, tolong tenang, jangan marah lagi. Ini bahaya, Bu. Tubuh kamu bisa meledak. Bagaimana aku bisa tenang kalau semua orang terus bikin aku kesel? Rumahku kayak medan perang tiap hari. Aku nggak bisa tenang lagi. Bu, tolong dengarkan aku. Ini Ramadan, gak baik terus marah-marah. Tarik napas, tenang. Kita selesaikan ini baik-baik. Pak RW, cepat, kita harus mundur lebih jauh. Ini udah nggak bisa dikendalikan. Kalau meledak bisa bahaya buat semuanya. Ya Tuhan, Bu Citra, hentikan marah-marahnya. Ini gak bisa terus begini. Bu Citra. Dia meledak, gak mungkin. Ini azab buati. Azab karena dia gak bisa menahan amarahnya selama bulan Ramadan. Ya Tuhan, semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Aku nggak tahu harus bilang apa. Semuanya terjadi begitu cepat. Istri saya memang punya banyak salah, tapi saya harap kalian semua bisa memaafkannya. Selama ini dia terlalu keras, terlalu mudah marah, dan sekarang dia udah nggak ada. Saya ingin minta maaf atas semua kata-kata kasar, atas semua perlakuan Bu Citra yang mungkin menyakiti kalian. Tolong maafkan dia. Dia bukan orang jahat. Dia hanya nggak bisa mengendalikan emosinya. Kami semua tahu, Pak Cio. Semua orang di sini paham kalau Bu Citra bukan orang yang jahat. Tetapi, ya terkadang, ya kita semua memang bisa terbawa emosi. Tapi kami tahu di lubuk hati dia juga ingin yang terbaik untuk keluarganya. Iya Pak Cio, kita semua pernah melihat sisi baik dari Bu Citra. Mungkin dia keras, tapi dia juga selalu memperhatikan tetangga. Meski kadang caranya kurang tepat, kami di sini nggak akan mengingat yang buruk, hanya yang baik. Kalau saja saya bisa melakukan sesuatu lebih awal. Kalau saja saya bisa bantu dia lebih banyak untuk menenangkan diri. Ini gak akan terjadi. Ini semua salah saya. Jangan salahkan diri sendiri Pak. Kita semua gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bu Citra sudah pergi dan sekarang dia tenang. Kita cuma bisa doakan yang terbaik untuk dia.
Mari kita semua memaafkan Bu Citra. Kita doakan agar arwahnya diterima di sisinya. Ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa penting untuk saling memaafkan dan menjaga emosi, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Maafkan aku, Bu. Aku nggak bisa bantu kamu lebih banyak. Semoga kamu tenang di sana. Aku janji, aku akan jadi orang yang lebih baik buat kamu. Sejak Bu Citra nggak ada, suasana jadi lebih damai ya. Anak-anak juga nggak ada yang main petasan lagi. Mungkin mereka takut kejadian yang sama terulang. Iya bener banget Pak RW, saya juga ngerasa begitu. Dulu tiap sore pasti ada aja yang ribut, baik itu Bu Citra atau anak-anak. Sekarang tenang, kita jadi lebih fokus ibadah, nggak terganggu lagi. Tapi sedih juga sih kalau dipikir-pikir. Gak nyangka Bu Citra bakal berakhir seperti itu. Padahal dia dulu rajin ikut arisan dan suka kasih sumbangan buat acara-acara komplek. Iya bener Bu Fitri, tapi ya gitu, dia emang orangnya gampang meledak. Tiap ada yang bikin salah langsung diserang. Mana tahan orang kalau diomelin terus-terusan. Yang penting sekarang kita semua harus belajar dari kejadian itu. Kita nggak boleh biarin emosi menguasai kita. Bulan puasa ini kan harusnya jadi waktu buat menahan diri, tapi justru yang terjadi ini sebaliknya. Iya Pak, pelajaran besar buat kita semua. Kadang kita nggak sadar marah itu bisa merusak segalanya. Lihat aja Bu Citra, akhirnya dia nggak bisa nahan emosinya sendiri dan akhirnya ya begitulah. Saya ingat banget waktu terakhir kali dia marah-marah soal petasan. Rasanya kayak semua orang takut deket-deket dia. Padahal cuma anak-anak main petasan. Tapi siapa sangka marah-marah itu bisa bikin hal buruk itu terjadi. Sebenarnya kita semua tahu kalau Bu Citra orangnya nggak jahat, cuma ya gampang kebawa emosi. Mungkin kalau dia lebih sabar, kejadiannya nggak akan separah itu. Ya semoga ini jadi pengingat buat kita semua. Ramadan ini bukan cuma soal puasa, makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala bentuk amarah. Bu Citra sudah pergi, tapi kita harus ingat apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Betul Pak RW, semoga kedepannya kita semua bisa lebih sabar dan gak gampang marah. Gak mau kan ada kejadian kayak gini lagi di komplek kita. Iya semoga aja. Buat kita semua marah itu memang gak ada untungnya. Saya sih bersyukur sejak kejadian itu suasana jadi lebih damai. Tapi tetap aja saya gak akan pernah lupa sama apa yang terjadi. Ya semoga kita semua bisa jadi lebih baik ke depannya. Yang penting kita tetap kompak dan saling mendukung, apalagi di bulan suci ini. Amin Pak RW, kita semua pasti bisa belajar dari pengalaman ini. Cerita Bu Citra mengingatkan bahwa emosi yang tak terkendali dapat berakibat fatal. Tubuhnya yang membesar setiap kali marah hingga akhirnya meledak menjadi simbol dari bahaya kemarahan yang tak terkontrol. Maka dari itu kita harus belajar menahan diri, terutama di saat-saat penuh cobaan.